Nasionalisme Indonesia. Pada awal abad ke-20, muncul sebuah organisasi besar yaitu PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Dan Budi Utomo merupakan sosok yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa itu. Nah, organisasi ini berperan dalam membangun semangat persatuan serta memajukan kesadaran nasional di kalangan masyarakat. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928, diadakan sebuah Kongres Pemuda II di Yogyakarta. Tujuan diadakan Kongres Pemuda II ini yaitu sebagai tempat semangat persatuan dan kesatuan nasional. Hasil dari diadakan kongres yaitu menetapkan resolusi penting yaitu merumuskan Sumpah Pemuda sebagai sebuah deklarasi. Terdapat 3 poin dalam pembahasan Sumpah Pemuda, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Termasuk menetapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengangkat lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, dan menetapkan bendera merah putih sebagai simbol nasional bangsa Indonesia. Nah, namun perjalanan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan tidak mudah. Kemerdekaan Indonesia tidak mudah dan banyak sekali rintangan yang harus dilewati. Perjuangan dalam perlawanan penjajahan Belanda merupakan tantangan besar bagi penggerak nasionalisme Indonesia. Terjadi perang Diponegoro pada tahun 1859 sampai 1863. Dan Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837 dan Perang Banjarmasin tahun 1859 sampai 1863. Ini merupakan contoh perjuangan dalam melawan penjajahan yang memberikan dorongan pertama dalam semangat nasionalisme di Indonesia. Setelah bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, selama berabad-abad semangat perlawanan bangsa Indonesia semakin meningkat. Tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah titik awal di mana Indonesia resmi merdeka dari penjajahan Belanda. Lahirnya Pancasila menjadi sebuah saluran pada perkembangan dan transformasi nasionalisme bangsa Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti bahwa sejarah perkembangan nasionalisme telah berada pada level yang tinggi. Gagasan persatuan yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila lebih menegaskan bahwa nasionalisme dilakukan bagi bangsa Indonesia, melihat bangsa sebagai rangkaian heterogenitas berdasarkan kesatuan, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Materi selanjutnya itu perlawanan melawan kolonialisme. Apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme itu adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Sebelum merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah melewati berbagai macam masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan Jepang. Hal inilah yang membuat rakyat menderita. Rakyat yang telah menjalani masa sulit di bawah kekuasaan kolonial selama berabad-abad, akhirnya mulai melakukan perlawanan dan menciptakan persatuan demi melawan para penjajah. Lalu, bagaimana sih perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Yang pertama itu perlawanan terhadap Portugis. Seperti yang kita tahu, penjajah yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Karena ini, masyarakat Nusantara pada saat itu melakukan beberapa perlawanan. Pertama itu perlawanan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Yang kedua, perlawanan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, perlawanan kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah. Yang keempat, perlawanan kerajaan Banten yang dipimpin oleh Fatahillah. Yang kelima, perlawanan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Aki Mukhayat Shah. Sayangnya, sejumlah pertempuran ini
dimenangkan oleh bangsa Portugis yang memiliki strategi perang yang lebih hebat serta senjata perang yang jauh lebih modern. Yang kedua, perlawanan terhadap Inggris. Saat Inggris ingin menguasai Indonesia, masyarakat saat itu melakukan beberapa perlawanan, yakni pemberontakan Sepoi tahun 1815 dan perlawanan rakyat Palembang tahun 1812. Pemberontakan Sepoi tahun 1815 merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan India dan pemimpinnya, Dahul Sheikh, dengan cara mendekati Pakubuwono untuk melawan Inggris. Sedangkan perlawanan rakyat Palembang tahun 1812 adalah bentuk perlawanan rakyat Palembang yang saat itu ingin diserang oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie dan pasukannya. Yang ketiga, perlawanan terhadap Belanda. Sebagai bangsa terlama yang menjajah Indonesia, masyarakat harus melakukan perlawanan terhadap dua kubu Belanda, yaitu VOC dan pemerintah kolonial. Adapun bentuk perlawanan kepada VOC yang menguasai sumber daya alam masyarakat dan pedagang, itu perlawanan kerajaan Mataram, perlawanan kerajaan Makassar, perlawanan kerajaan Banten, dan perlawanan rakyat Maluku. Sedangkan bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial adalah seperti Perang Padri, Perang Jawa, Perang Aceh, dan Perang Batak. Peran golongan elit masa pergerakan nasional. Golongan terpelajar adalah pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik dan mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Salah satu faktor munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 adalah kebijakan politik etis yang mengimplementasikan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Dari situlah pemuda-pemuda Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal hingga tingkat tinggi. Salah satu peran penting kalangan elit terpelajar adalah sejarah pergerakan nasional Indonesia adalah mendirikan organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan yang dibentuk meliputi organisasi politik, ekonomi, sosial, dan agama. Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk contohnya adalah Budi Utomo, Serikat Islam, Indis Partij, dan masih banyak lainnya. Dengan didirikan organisasi pergerakan nasional, dengan golongan terpelajar ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbebas dari penjajah dan mengubah strategi perjuangan dari masa sebelumnya. Peran besar golongan terpelajar dalam melakukan perubahan strategi perjuangan Indonesia terlihat pada pergerakan yang tidak lagi bersifat kedaerahan tetapi nasional, dan perjuangan tidak selalu bersifat fisik, melainkan melalui organisasi dan diplomasi. Dalam perjuangan mereka, golongan terpelajar sering mengadakan diskusi sosial dan politik serta menyampaikan ide-ide tentang kebangsaan guna memupuk kesadaran nasional. Hal itu dilakukan dalam mengait semakin banyak bangsa Indonesia yang makin memiliki jiwa nasionalisme. Contoh golongan terpelajar adalah Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Suardi Surjaningrat, Pajiman Pedjodiningrat, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, perlawanan terhadap Jepang. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia sempat melakukan perlawanan terhadap Jepang, yaitu perlawanan masyarakat Chot Pileng. Yang kedua, pergerakan Kareri di Biak, perlawanan Singaparna, perlawanan Indramayu Aceh Kalimantan, dan pemberontakan tentara Peta. Materi terakhir yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor yang mempengaruhi masuknya bangsa Eropa ke Nusantara yaitu runtuhnya Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel jatuh pada tahun 29 Mei 1453.
Konstantinopel runtuh akibat Raja Konstantinopel yang ke-11 terbunuh. Lalu yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi seperti kapal membantu bangsa Eropa dalam berlayar ke Nusantara. Seperti contohnya itu kapal perang, alat navigasi, dan meriam. Yang ketiga, semangat melakukan 3G, yaitu gold, mencari kekayaan, kedua glory, mencari kekuasaan, dan yang ketiga gospel, menyebarkan agama Nasrani. Tujuan datang bangsa Eropa ke Nusantara ialah karena ingin mencari sumber rempah-rempah dan dijual lagi dengan harga mahal seperti pala, merica, dan cengkeh. Ya. Penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara itu seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.